Selamat pagi, perkenalkan nama saya Emmanuel Armstrong Hayo dari Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya, Prodi Teknik Informatika. Pada pagi hari ini saya akan membagikan hasil riset saya mengenai beberapa algoritma untuk penyortiran. Ketik riset algoritma sorting. Nah, di sini saya menggunakan 3 algoritma sorting. Yang pertama, selection sort. Mengapa saya mengambil selection sort? Karena implementasinya mudah dan operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. Yang kedua, counting sort, karena memiliki pengurutan yang efektif dan efisien yang menjadikan algoritma ini menarik untuk dijadikan perbandingan dengan algoritma yang lain. Yang ketiga, insertion sort, karena dari algoritma-algoritma yang di atas memiliki kesamaan dalam mengoperasikan elemen array. Cara kerja algoritma selection sort. Jadi algoritma selection sort mencari elemen terkecil pada satu array dan menukarnya dengan elemen yang ada di posisi pertama. Kemudian algoritma ini akan mengulangi hal yang sama lagi, yaitu mencari elemen terkecil yang ada di dalam array dan kemudian menukarnya dengan elemen yang ada di posisi kedua, mengingat di posisi pertama sudah berhasil disorting. Jadi implementasinya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan ada satu web namanya itu Visualgo. Di sini sangat membantu untuk memahami apa itu proses penyortiran. Ada beberapa yang di sini saya menggunakan selection sort, dan di sini juga kita bisa memasukkan angka yang kita inginkan. Nah, ini tadi sudah saya atur angkanya seperti ini. Sekarang kita sortir. Nah, jadi dari tadi itu selection sort dia mencari elemen terkecil dan menukarnya. Jadi kita mulai apakah sama dengan yang ada di presentasi tadi. Nah, 10. Nah, jadi ketika elemen itu sudah disortir satu persatu dan mendapatkan nilai terkecil, maka nilai itu akan di-swap atau ditukar dengan angka yang sebelumnya itu lebih kecil. Nah, jadi dari tadi itu 29 di sini dan 12 di sini. Karena 29 lebih besar daripada 12, maka dilakukanlah swap 13 dan 14. Nah, jadi proses penyortirannya seperti ini. Nah, ini contoh skema dari selection sort. Terus cara kerja algoritma counting sort. Counting sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Pada algoritma ini, kita harus membuat sebuah array penampung untuk menyimpan jumlah kemunculan data, di mana ukuran dari array tersebut harus sejumlah range angka yang bisa diinput oleh user. Jadi implementasinya seperti ini. Nah, ini counting sort, dan ini juga data yang sudah saya create tadi. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Nah, kan di sini sudah dijelaskan bahwa pada algoritma ini kita harus membuat sebuah array penampung. Nah, disinilah array penampungnya. Jadi dari data-data yang di atas, array penampungnya ada dari angka 1 sampai 9, dan data yang dimasukkan ada 1 ada 2, 4, 5, 6, 7, 3, dan 5. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, jadi dia masukkan dulu ke penampungnya dengan yang sesuai, terus dia kembalikan. Nah, setelah itu diurutkan dan data terurut. Nah, yang berikutnya adalah algoritma insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan
dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data para array berikutnya apakah sudah berada di tempat yang semestinya. Jadi implementasinya seperti ini. Ini insertion sort, dan ini juga data yang sudah saya urutkan, yang sudah saya buat di web ini, Visual Algo. Jadi teman-teman kalau memang ingin lebih memahami proses penyortiran itu bagaimana, ini web ini sangat membantu, dan saya sarankan jika kurang memahami materi mungkin dari pengajar, bisa melihat web ini. Kita langsung saja kita coba. Nah, ini dia membandingkan angka di depannya. Lebih besar 13. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Coba kita tambahkan satu angka lagi, yaitu angka 9 paling belakang. Nah, bagaimana prosesnya? Kita coba. Nah, jadi di awal itu dia membandingkan dua angka yang di depannya, terus melakukan pertukaran atau swap. Ditukar. Nah, melakukan swap. Jadi ketika 13 ini melakukan pengecekan terhadap angka di depannya 10, dan dia menyadari bahwa dirinya lebih besar daripada yang di depannya, maka pertukaran itu akan berhenti. Nah, selanjutnya seperti ini. Yang terakhir tadi 9, melakukan pertukaran. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tadi 9 yang di sini dia melakukan pertukaran sampai di angka 10, karena 9 lebih kecil daripada angka 10. Nah, highlight rata-rata hasil. Jadi saya juga melakukan riset melalui program C++ Codeblox. Jadi saya melakukan skenario pengujian ada 3 dengan jumlah array ada angka 1 sampai 50 dengan panjang array 49. Hasil yang saya dapatkan pada skenario pengujian pertama, selection sort, counting sort, dan insertion sort. Yang paling cepat dalam melakukan penyortiran itu adalah counting sort, yang kedua selection sort, dan yang ketiga insertion sort. Dan skenario pengujian yang kedua dengan jumlah array yang sama dan panjang yang sama, masih tetap counting sort berada di urutan pertama. Namun pada skenario pengujian yang kedua ini berbeda sedikit dari skenario pengujian yang pertama, di mana skenario pengujian yang pertama itu selection sort lebih unggul dibanding insertion sort, dan yang pengujian kedua ini insertion sort lebih unggul dibanding selection sort, ada perbedaan sedikit. Dan pada skenario pengujian yang ketiga masih tetap counting sort yang paling unggul dalam melakukan proses penyortiran, dan dibanding dengan selection sort dan insertion sort, masih insertion sort lebih unggul dibanding selection sort. Nah, ini hasil pengujian saya. Jadi ada array angka 1 sampai 50 dengan jumlah elemen 49. Ini pengujian pertama, pengujian kedua, dan pengujian ketiga. Jadi kita bisa lihat pada kecepatan eksekusinya itu, pada eksekusi pertama dan yang kedua itu angkanya, waktunya itu semakin naik, tapi pada proses yang ketiga itu angkanya turun. Pada counting sort di sini saya berbeda sedikit, tidak menggunakan dalam bentuk integer. Jadi kalau integer kan sejauh mana kita tahu itu adalah bentuk angka. Nah, di sini saya menggunakan huruf dari nama saya sendiri, Emmanuel Armstrong.
dan di sini dia mengurutkan sesuai abjad yang dari A sampai Z. Jadi di sini urutan A, E, G, L, M, N, O, R, S, T, dan U. Terus waktu eksekusinya itu semakin pengujian yang dilakukan semakin banyak, itu waktu eksekusinya juga semakin bertambah. Pada pengujian pertama hanya 44 detik, yang kedua 15 detik, dan yang ketiga 18 detik. Jadi ada perbedaan sedikit ya teman-teman di sini. Pada eksekusi pertama dan kedua itu menurun, tapi pada eksekusi yang kedua menuju ketiga itu waktu eksekusinya naik ya. Terus yang ketiga, insertion sort. Nah di sini saya menggunakan jumlah dan elemen array yang digunakan saat selection sort. Nah di sini waktunya semakin turun ya. Pada pengujian yang pertama itu eksekusi time-nya lebih tinggi dibanding yang kedua. Yang kedua dia semakin menurun, dan yang ketiga semakin menurun. Nah jadi grafiknya seperti ini. Yang warna orange itu selection sort, kuning counting sort, dan yang biru insertion sort. Jadi grafiknya seperti ini, dan kita bisa lihat dari grafiknya proses penyortiran yang paling cepat itu dilakukan oleh counting sort. Kesimpulan, hasil riset dari percobaan beberapa algoritma menghasilkan waktu total yang berbeda-beda melalui 3 skenario percobaan yang dilakukan dengan panjang array 49 yang berisi angka 1 sampai 50. Pada skenario pengujian yang pertama, counting sort memiliki time eksekusi yang paling cepat dalam menyortir data. Pada skenario pengujian yang kedua, counting sort masih lebih unggul dari selection sort dan insertion sort. Namun dibanding skenario percobaan yang pertama dan kedua, pada skenario percobaan yang pertama selection sort lebih unggul dibanding insertion sort. Pada skenario pengujian yang kedua, insertion sort lebih unggul dibanding selection sort. Pada skenario pengujian yang ketiga, counting sort masih lebih unggul dibanding algoritma yang lain, sedangkan insertion sort pada skenario percobaan ketiga masih tetap unggul. Dari hasil di atas, maka algoritma yang tercepat di antara selection sort, counting sort, dan insertion sort adalah counting sort. Sekian dari hasil riset saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.